Hai hai, ketemu kembali bersama pencinta elektronika www.ic555.com. Kali ini kita akan ngobrol santai ya. Ngobrolnya mengenai Pak Einstein yang senyum karena dari hasil pemikirannya telah menciptakan suatu alat yang sangat fenomenal dalam dunia IoT. Alatnya itu adalah salah satu penggerak dunia IoT sejak awal karena dia menjadi penghubung yang sangat murah ya. Penghubung antara dunia microcontroller 8 bit menuju ke dunia internet melalui jalur WiFi. Alat ini mungkin kalian sudah sering lihat, sering pergunakan, dan sering saya bahas juga di blog dan video saya, yaitu alat yang bernama ESP8266, merupakan microcontroller 8 bit yang memiliki kemampuan WiFi di dalamnya. Jadi alat ini merupakan jembatan dari microcontroller jenis apapun untuk dapat berkomunikasi ke internet sehingga lebih leluasa untuk berkreasi, terutama di bidang IoT. Kalau kita kembali ke piramida ini, nah piramida data yang kita ingin ambil apapun itu untuk berkomunikasi secara murah, karena ketika di tahun 2010 ke atas itu WiFi semakin umum ditemukan ya. Jadi merupakan standar telekomunikasi yang sering ditemukan dimanapun, di rumah-rumah, apalagi zaman pandemi semua sekolah online, semua pada menggunakan WiFi. Jadi daripada menggunakan standar lain yang belum tentu sinyalnya ada, maka orang-orang lebih memilih yang namanya ESP sebagai modul ya, bisa juga modul shield ya, bisa dinamakan shield, bisa juga dia standalone, karena modul ini ada I/O nya juga, dan juga sudah terdapat microcontroller yang bisa langsung digunakan, seperti gambar yang di depan kalian ini adalah gambar Wemos ya. Ini adalah gambar Wemos Day1. Video saya ini saya rekam melalui HP, kemudian saya hubungkan ke alat perekam saya. Jadi ini merupakan ini ya ESP nya ini ya. Nah ini WiFi ini ESP, saya dekatkan pelan-pelan. Nah, ESP8266 ini bisa juga di breakout sehingga memiliki pinout yang layaknya pinout pada microcontroller berstandar ini ya, Arduino Uno ya. Jadi ini adalah rangkaian sederhana. Saya mempunyai LED ya. Kalau umumnya LED harus dikasih resistor 220. Ini resistor 220 ya. Nah ini saya masukkan ke port di port 16 ya. Kalau ini di belakang ini ada tulisannya 16. Nah di sini. Nah Anda bisa cari di Google ya, pinout Wemos Day1. Nah bisa kelihatan. Jadi itu adalah port 16. Saya bisa mengontrol LED-nya di sini ya. Mengontrol LED lewat apapun ya. Jadi kalau ESP ini merupakan suatu alat yang sangat banyak dioprek orang-orang. Kalau kita menuju ke ini ya, ke browser ya. Kalau kita cari misalnya di sini ESP86 LED control, seabrek akan muncul banyak sekali. Simple LED control building bla 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 bla. Tinggal copy paste aja ya. Ini sih salah satunya sih, saya bisa copy paste. Nah bisa ngontrol LED dengan ini ya. Nah saya akan mencoba mengerjakan ini ya.
Saya sudah copy paste tadi scriptnya di sini tanpa saya edit banyak-banyak ya, saya yang mengedit dikit aja ya, agar sedikit warna dan besarnya tombol ya, biar seperti ini ya tombolnya besarnya. Ini segini, biar segini biar enak dilihat. Nah, praktek kayak yang saya kerjakan hari ini, saya akan mengcopy paste script dan langsung dari sini ya, script saya copy paste langsung. Saya nggak perlu pikir-pikir lagi. Cuma ada suatu alat lagi. Kita balik ke kamera ya, ada suatu alat yang teronggok di sini. Ini adalah fitting lampu yang ada ini ya, yang ada sensor ini loh, sensor cahaya. Nah, ini adalah lampu taman ya, lampu taman biasanya digunakan pada lampu depan di rumah ya, yang otomatis akan mati ketika cahaya sinar matahari itu menerpa sensor ini. Ini ada LDR di dalamnya, ada LDR-nya. Jadi kalau kena sinar maka lampu ini mati. Kalau gelap ketika sore sampai malam hari maka otomatis lampu ini akan nyala. Kita coba ya. Saya sudah punya fitting ya. Sudah fitting. Saya coba, saya nyalakan ya. Saya nyalakan. Oke, lampu ini karena terang dia mati ya. Nah, kalau saya tutup ini, nah saya tutup ya, saya lepas, lampunya mati. Saya tutup, lampunya nyala. Nah, jadi seperti itu. Ketika ada sumber cahaya maka lampu kita akan mati. Kebalikan ya dengan LED ya. Nah, misalnya kita ingin mengontrol lampu ini lewat ESP ya. Jadi saya punya alat ESP, kemudian saya ingin mengontrol ini. Saya nggak perlu relay jadinya. Saya hanya memerlukan tweak ya, sedikit tweak atau pengoprekan ya. Saya punya LED di sini. Saya punya LED. Jadi ketika LED saya hubungkan seperti ini ya, ketika saya hubungkan ke depan ini, saya tutup kayak gini. Nah, nanti saya hubungkan LED dan memakai selotip ya. Oke, saya selotip dulu ya. Harap sabar. Tempatnya agak sempit. Sempitkan dulu biar nggak terlalu. Jadi saya masukkan sini dulu, sini. Jadi saya anggap LED ini sebagai sinar matahari ya. Saya putar begini aja. Yang penting ada distinction ya, ada perbedaan yang jelas antara gelap dan terang. Jadi gelap dan terangnya terlihat ya. Oke, ini sudah tersambung ya. Ini. Nah, ini. Oke. Jadi LED saya itu akan menerpa, sinarnya akan menerpa sensor ya, sensor LDR dari fitting lampu taman ini ya. Jadi kalau kita misalnya menuju ini, mana itu kamera, jadi kalau saya ini sudah saya hubungkan browser ya.
Jadi saya sudah bikin alatnya tadi. Kalau saya interact ini, saya on, nah lampunya nyala ya. Tapi aslinya LED-nya mati karena relaynya akan kebalikan kan. Kalau lampunya nyala, LED-nya nyala, maka LDR akan mengirai, oh udah siang ini, udah siang, berarti lampu harus mati. Ketika lampu LED-nya mati, Anda bisa lihat di sini. Sini loh. Ini ada sayap-sayap warna biru di sini. Nah, ini lampu LED-nya nyala sebenarnya, menerpa LDR. Nah, akhirnya lampu tamannya mati. Ketika kita pencet on sini, ini mati sini, ini mati. Oke, bagaimana membuat itu? Kita lari ke skripnya. Skrip sederhana aja skripnya. Saya tinggal copy paste di website ini ya, IoT Design Pro. Apapun bisa kalian coba, dimanapun, berbagai style ya, style pemrograman HTML ya. Tapi pada dasarnya ini sama. Kalau nah ininya sama ya, ininya sama. Saya lihat ke atas dan saya bahas satu persatu biar kalian mengerti. Jadi paling atas ini merupakan library ya, ini library ESP8266. Anda bisa menggunakan NodeMCU, bisa menggunakan BMOS seperti yang saya gunakan. Nanti ada sedikit pengaturan ya di preference-nya. Saya ubah dulu. Jadi preference-nya ini, nah ini ya, nanti untuk mendapatkan boardnya, sehingga ketika ditulis di board ini bisa ketemu yang namanya board yang berbasis ESP8266. Ini skripnya lanjut, skrip untuk menentukan WiFi dan password. Kemudian di bawahnya ini adalah inisialisasi port I/O ke berapa yang saya gunakan. Saya gunakan port ini ya, port nomor 3 dari bawah. Aslinya itu kalau dicek di websitenya itu port 16 ya, website yang membahas tentang pin out dari BMOS itu GPIO 16. Anda bisa menggunakan port mana aja. Lanjut di bawahnya kita akan memfungsikan fungsi server web server. Jadi port 85 web server. Kemudian di setupnya, mode serialnya, baud rate-nya terserah. Kemudian adalah LED-nya di pin ke 16, dari sini ya saat nyambungnya. Kemudian di bawah ini adalah pengecekan koneksi WiFi. Jika WiFi-nya tidak connect, maka dia menunggu. Kita contohkan ya. Kita contohkan kalau dia menunggunya kayak gimana. Ini ya, kayaknya ini mana ya? Entah di mana ya. Sebentar. Saya coba nih ya. Ini mana nih? Saya ubah jadi kompak. Nah, oke. Contohnya ini ya, kalau saya reset, nah, nggak kelihatan. Saya reset ya. Jadi ketika reset dia akan nulis terus di belakang, nulis. Nah, titik-titik sampai ketemu. Jadi seperti itu skrip saya.
Lanjutnya, fungsi setelah pengecekan WiFi, kita akan mengecek IP address dari browser. Yang kemudian kita beli petunjuk aja ya. Nanti kalau sudah connect bisa membuka di IP ini. Selanjutnya adalah agak sedikit technical ya ini ya. Kita akan mengecek server ya. Jadi apakah server dari ISP ini ada? Kalau tidak, langsung keluar loopnya, langsung loop keluar ini. Ini returnnya artinya langsung balik ke sini, balik sampai klien ini benar-benar true ya. Server available ini kalau servernya nggak available dia akan false. Jadi kalau false dia akan return. Jadi kalau ini adalah true maka lanjut ke bawah. Nah ini juga sama. Jika klien tidak available, muter di sini di while terus while. Tuh, apa artinya ini? Ketika kliennya available maka lanjut ke bawah. Ke bawah ini adalah melihat read string ini untuk melihat apakah sudah selesai ya ini ya. Dibaca apa aja yang diisikan sampai akhirnya /r itu return. Kemudian setelah selesai membaca, requestnya ini di print out ke serial ya. Jadi yang di sini nanti ini adalah untuk debug ya. Nah, debug. Kemudian ini adalah untuk melakukan perintah ya. Jadi kita tentukan dulu value-nya apa. Value-nya integer ya. Value-nya awalnya kita anggap low ya, low atau 0 ya. Jika request itu kan ini kan teks yang masuk itu kan ini untuk debug. Nah kalau ini request tadi, ketika request yang diminta oleh server tadi atau yang diterima ya, lebih tepatnya diterima, requestnya itu tulisannya lampu on. Kalau request titik index of ini artinya mengecek apakah kata-kata ini ada. Nah, kalau tidak -1, nah -1 ini hanya kosong ya, artinya tidak ketemu. Kalau ketemu, nyalakan perintah ini. Kalau ini berarti ketika lampu on, LED-nya akan mati. Nah, kebalikan tadi kan, lampunya diinginkan lampunya nyala, LED-nya kita matikan. Begitu juga kebalikannya, ketika minta requestnya lampu off, maka LED-nya nyala. Nah ini adalah terbalik ya, lampu tamannya fungsinya terbalik. Ini adalah kemudian HTML page code. Jadi untuk web servernya ini kita tuliskan teks HTML sederhana. Ini bisa macam-macam ya stylenya. Jadi kita membentuk tombolnya. Jadi ketika ini ya, yang penting itu ini, ketika lampu on, tombol lampu on tombol lampu on ini ditekan, maka requestnya adalah href-nya adalah /lampu on. Kemudian ini lampu off. Ini dalam bentuk, kalau nggak salah ini request sederhana ya, bukan get, bukan post, tapi langsung request pada alamat ya, pada addressnya ya. Saya juga nggak begitu ahli HTML ya, tapi saya hanya copy paste aja. Jadi tombolnya itu on dan off kata-katanya, sedangkan yang dikirim requestnya adalah lampu sama dengan on dan lampu sama dengan off. Begitu aja, muter terus ada klien muter terus.
kayaknya kepotong ya tadi. Sebentar, saya kurang ke kiri tadi. Oh enggak, sini ya. Ini lampu on itu biar enggak kepotong. Nah ini loh contohnya, saya geser. Nah ini ya, on off itu tulisannya, requestnya ini lampu on, lampu off. Itu aja sih, gak ada yang berbeda. Hampir semua web menggunakan seperti ini ya. Oke, kita jalankan ya scriptnya. Oh iya, sudah kita jalankan awalnya. Kita kan hanya mencoba aja tadi. Ini kan. Nah, kita interact dulu ya. Lampunya di on, oh nyala kan. Nyalakan. Nah, ini lihat di sini. Get ya ini ya. Berarti dia slash get ya. Get ini slash lampu on ini artinya ada request get ya. Kalau off ini get off, lampunya off. Nah, lihat nyala kan. Nah, lampunya off tapi ininya on, LED-nya. Kebalikannya. Ini ya, kita lihat lampu on, LED-nya low, lampu off, LED-nya high atau nyala. Oke, seperti itu ya scriptnya. Jadi kalau kita on ini lampu LED-nya mati, lampu listrik atau lampu bolamnya nyala. Kebalikannya seperti itu. Sangat simple ya. Saya kalau terlalu simple ini nggak enak ya. Yang susahnya mana sih? Pengen yang susah. Oke, ini kan di wifi rumah ya. Bagaimana kalau diakses dari luar? Bagaimana kalau diaksesnya dari internet? Oke, kita bisa gunakan HP sebenarnya untuk connect ke web ya. Web apa? Jadi kita akan melakukan yang namanya dynamic DNS dan redirection menuju suatu domain name. Jadi saya punya lampu saya ini punya domain name. Kita menuju ke ini ya. Santai aja, santai. Gak susah kok. Kita masuk ke namanya noip.com. noip.com ya. Noip, kita login dulu ya. Login. Oke, kita login. Oke, saya punya satu hostname aktif ya sekarang. Tapi sudah expired. Nah, kita bikin hostname baru. Ini rekode saya sudah. Jadi kita create hostname namanya lampuku. Ini bisa apa aja, apa namanya ya. Hop2, saya senangnya hop2.org. IP-nya ini IP modem saya coba aja create hostname apa. Oke, sudah di create kan. Ada? Loh. Salah belum ya. lampuku.hop2.org DNS create hostname. Ada yang salah. Wow, tidak valid. Lampuku create hostname. Udah ada. Nah, ini seberapa hari? 30 hari aja. Ada warning kenapa ini? Oh, disuruh melakukan ini ya, sedikit kesalahan mungkin saya. Kita lupakan. Kita menuju ke modem saya ya.
saya harus sembunyikan dulu biar modem saya username-nya tidak diobok-obok. Ini ya, sudah masuk ke modem IndiHome saya, dan IP dari ini ISP saya 68 ya, 68. Kemudian IP rumah saya ini 108.448.105. Kita cek ya. What is my IP address? Kalau itu sama, berarti nah ini kan beda kan. IP kita itu 368295. Kalau ini terjadi di home, maka yang dilakukan adalah reset lah modem kamu. Karena redirectnya akan salah nanti. Ini dulu. Ini IP yang kita dapat dari home. Ini IP yang dikenali oleh internet. Kalau ini tidak match ini home-nya dan IP address saya, maka sebaiknya saya mereset modemnya. Oke. Tapi kalau ini di reset, yang terjadi adalah setup koneksi saya akan kacau ini. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya tutup dulu ya. Kita tutup dulu ya recordingnya ya. Sebentar ya. Bye. Oke, kembali lagi. IP dari internet saya karena nggak statis ya, IP-nya IndiHome. Kita samakan ya. Dari internet ketemunya segini. Dari dalam, oke udah sama. Berarti kalau kita lihat home networking masih 68 kan. Coba sebentar. Oke, saya reset dulu sini ya. Ininya saya reset ya. Jadi kan mati ini ya. Nah ini 68 sih. Reset. Nah 68 ya. Nah kita lakukan namanya langkah DDNS dulu. DDNS. Nah, DDNS saya itu lampuku dot optu.org. Nah ini kan benar. Kalau kita cek tadi juga kan sebenarnya IP ya lampu.optu.org. Oke, kita enable. Ini username saya di noip.com ya, username dan password. Saya save. Nah, kita lihat di sini apakah dikirim benar ya IP-nya. Masih salah ya IP-nya. Coba kita lihat ini. Kita refresh ya. Refresh. Oke, benar. Berarti ketika saya menulis ini nanti di web browser, maka IP-nya segini. Sudah pas dengan IP ini dan pas juga dengan IP yang di sini. Kemudian kita lakukan port forwarding ya. Port forwardingnya port forwarding 80 karena ESP kita kan pakai port 80. Jadi semua port 80-nya kita forward ke ESP. Kita add. Oke, hanya gitu aja. Jadi kita sudah melakukan forwarding ke ESP aktif. Kita buktikan. Saya punya HP di sini ya. Saya punya HP. Saya nyalakan dulu. Saya akan remote ya, remote menggunakan nama browser. Oke. Sebentar. Sabar ya kawan ya. Kita dari sini ya. Karena HP. Nah ini. Nanti ini terubahin alamatnya. Ini browser. Oke.
Nah, ini HP saya nih ya. Ini HP saya. Oke, HP saya buka browser ya. Nah, browsernya saya gedekan ya tulisannya. Biar enak ya. Nanti kan saya bukain lampuku.hopto.org. Apakah langsung ke redirect ke ESP saya? Mudah-mudahan langsung ya, karena harusnya sih sudah sih. Sabar ya. Saya tahu kesalahannya. Kesalahannya adalah saya streaming ini saya lewat HP, lewat WiFi ya. Saya nggak lewat jaringan internet. Berarti saya harus menggunakan satu HP lagi. Oh iya, oke. Bentar. Jadi saya menggunakan ini aja ya. Ini aja ya, kameranya aja ya. Saya buka browser ini. Browser saya, manakah browser saya? Browser lampuku .org. Itu kan? Saya coba ya, on. Saya off. Saya besarkan ya. Ini saya menggunakan 4G ya. Wifi saya mati lihatin. Saya pakai mobile data, saya pakai 4G ini. 4G kelihatan enggak? 4G ya. Nah, saya gunakan on. Off. Oke, seperti itu. Tidak terlalu susah. Yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah DNS dan port forwarding ke port 80 ke ESP8266. Jadi kita bisa lihat untuk capture saya ini. Saya menggunakan ini ya, DNS di noip.com. Ini namanya lampuku.hopto.org. Kemudian saya port forwarding ke port 80 ke arah script saya, ESP saya. Scriptnya ini port 80 nya kan dia yang punya. Nah, jadi dengan sukses bisa mengontrol lampu dari manapun, dimanapun, asal terhubung dengan internet ya. Ini bisa juga kalau misalnya seperti ini. Ini kan ya, kita kacaukan ya. Ini ada 2 browsernya. Ini 68 kan HP saya. Mana browser tadi? Browser di mana kamu? Tergeser browser saya. Aduh, browser saya tergeser di sini.